Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ma'ad, amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alimil ulama, hadir di sini Ketua Lembaga Bahsul Masail Provinsi Jawa Barat, Kiai Haji Zezen Zainal Mufid, mata'anallah bituli hayatih. Juga para musahih hadir, Kiai Khalid, Kiai hilap deui namanya, Kiai Agus, Direktur Pendidikan Pondok Pesantren At-Tawazun Al-Ustaz Haji Tata Tajuddin SP SPDI, Kepala Salafiyah Ma'had At-Tawazun Ustadz Hisham Subekti SPDI, Direktur Kesantrian Ustadz Subhan, para asatidz, para kiai yang hadir dari berbagai macam pesantren, anak-anakku, para peserta Bahsul Masail, al-bahisun wal-bahisat minal ma'ahid al-mawjuda fi mantiqah Subang, dan anak-anakku semua santri-santri At-Tawazun, hadirin wal hadirat, mudah-mudahan kita ini senantiasa diberikan keberkahan, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya pertama-tama kami bersyukur kepada Allah atas acara Bahsul Masail yang diselenggarakan oleh Lembaga Bahsul Masail PWNU Jawa Barat yang digagas oleh ketuanya sendiri, Pak Kiai Haji Zainal Mufid. Ini bagi saya merupakan sebuah terobosan inisiatif yang sangat besar manfaatnya. Secara tidak langsung beliau mengadakan Bahsul Masail itu tidak dibatasi untuk para kiai-kiai yang sudah jadi kiai, tetapi juga Bahsul Masail ini diselenggarakan oleh calon-calon kiai, amin, calon-calon bunyai. Kalau kiai-kiai ini termasuk warasatul anbiya, bahwa ulama itu adalah warasatul anbiya, sementara santri ini adalah warasatul ulama. Jadi al-ulama'u warasatul anbiya wa at-talabah minal ma'ahid warasah minal ulama. Jadi memang harus kita persiapkan generasi-generasi pelanjut dari ulama ini untuk mereka dipersiapkan, karena mereka hidup bukan pada zaman kiai-kiai sekarang. Perkembangan permasalahan juga sedemikian heterogen, sangat kompleks. Maka yang dihadapi oleh calon-calon kiai yang akan datang juga sangat kompleks sekali. Kalau dulu barangkali hanya terbatas dengan sah dan tidaknya wudhu model kayak begini, sholat seperti ini sah atau tidak, puasa yang model kayak begini sah atau tidak. Itu barangkali pembahasan kiai-kiai masa lampau. Tapi sekarang
ketika sudah memasuki zaman digital, ya, artinya tidak lepas hidup kita ini daripada gadget-gadget yang kalian miliki. Permasalahan juga sangat kompleks. Maka dengan demikian santri-santri kita ini perlu dibimbing dengan baik, diajari mereka bagaimana cara untuk membahas masalah sekaligus juga bagaimana solusi, bagaimana makhraj daripada permasalahan yang kita hadapi. Anak-anakku, kalian ini dan kita ini hidup dalam masa-masa transisi. NU sudah 1 abad. Abad yang pertama sudah dilalui oleh generasi-generasi kiai-kiai yang dahulu. Nah, kalian ini akan melangkah kepada abad yang kedua. Yang jadi masalah, mampukah kita sebagai generasi penyambung dari abad ke-1 sampai abad kedua? Kenapa dikatakan mampu atau tidak? Karena yang namanya sambungan, nah ini kan namanya generasi sambungan ini. Jadi menyambung dari abad 1, abad 2. Di mana-mana sambungan itu rata-rata nggak kuat. Ini besi, dilas. Lasnya kuat nggak nih? Nah ini kalau lasnya nggak kuat, jangan sampai kita ini sebagai penyambung yang gagal. Sehingga tidak menghantarkan Nahdlatul Ulama yang dari abad pertama ke abad kedua ini akibat sambungannya yang rapuh. Sekarang saja itu sudah dilihat. Banyaknya problematika yang kita hadapi. NU sekarang tidak lagi ngurusi masalah keagamaan, tapi masalah tambang juga ada agama lain, maksud saya organisasi lain. Saya, Pak Kiai, ini kok NU ngurusin tambang juga? Saya bilang wajar. Kalau NU ngurusin tambang wajar. Karena lambang NU itu ada tambangnya. Nah coba kalau dilihat itu tambangnya jelas. Jadi ada tambang. Yang mana tambang itu melingkar. Dan mengikat, meskipun mengikatnya tidak kuat, tetapi ikatan yang elastis. Maksudnya bisa jadi dari pendiri-pendiri NU itu bahwa boleh kita berbeda pendapat selama kita itu tidak kemana-mana. Masih ada dalam manhaj Nahdlatul Ulama. Nah yang jadi permasalahan kalau tambang itu sudah ditarik-tarik. Tidak melingkar lagi, sudah ditarik ke sana dan kembali. Nah itulah yang menjadi permasalahan. Yang penting anak-anakku sudahlah jangan memikirkan tambang itu. Kita sekarang sedang memikirkan fokus kepada apa yang kita permasalahkan. Itu urusan-urusan tambang itu sudah urusan orang tua. Sampai Pak Kiai Jejen tadi ngobrol, saya mah orang kecil, tidak mau ikut-ikutan di urusan tambang. Karena beliau masih urusan-urusan tali rapia. Jadi belum masih urusan tambang yang gede itu. Nah, ini jadi yang saya permasalahkan. Ini mampukah kita sebagai generasi penyambung yang menghubungkan antara abad 1 dan abad 2? Sekarang menurut penelitian Pak Profesor Dr. Muhammad Nuh yang sekarang diangkat sebagai Khatib Am oleh versinya Rois Am, itu kata beliau bahwa generasi dengan 2 tahun terakhir ini penelitian, ternyata generasi GZ itu yang masuk struktur NU itu lebih sedikit prosentasenya. Di HP saya ada itu. Prosentasenya generasi Z ini
masuk NU jauh lebih rendah daripada generasi-generasi yang sebelumnya. Padahal kita sebagai orang tua itu mendidik anak-anak kita rata-rata di pesantren. Tetapi tampaknya di antara mereka ada yang tidak tertarik kalau masuk NU. Padahal masuk NU itu adalah sangat dibutuhkan supaya apa? Supaya generasi-generasi ini kita hidup dalam nuansa Nahdlatul Ulama. Kiprahnya juga kiprah ulama karena serangan dari mereka itu luar biasa. Salah satu contoh serangan yang luar biasa yang sudah berlalu ketika mereka mempermasalahkan salamannya santri kepada kiainya. Itu di Trans 7. Ini ternyata bukan Trans 7-nya sebenarnya. Tetapi yang bermain di situ. Ternyata kelompok-kelompok yang bermain di situ adalah kelompok-kelompok yang anti NU. Diketahui siapa-siapa mereka yang ada di dalamnya. Bikin film, bikin serial, film serial yang ada di TV. Itu tidak sedikit adalah mencemooh daripada NU. Nah, ketika mereka mencuatkan itu yang diangkat adalah pesantren yang selama ini adalah pesantren yang besar. Pesantren yang sudah banyak mengeluarkan kiai. Pesantren yang santrinya ribuan. Ini yang dikotak-katik oleh mereka. Ini termasuk dalam apa dikatakan senjata makan tuan. Karena yang dihadapi pesantren besar, umpama yang di video itu pesantren At-Tawazun, ada santri cium tangan kayak begitu, saya yakin nggak geger. Kenapa? Karena Tawazun ini belum ada apa-apanya. Ini yang disinggung adalah Sidogiri, pesantren yang besar, pesantren yang sudah tua, pesantren yang sudah banyak mengeluarkan kiai-kiai di otak-atik. Ngamuk, akhirnya itu yang namanya karyawan-karyawan yang mempermasalahkan itu dipecat, diberhentikan. Tetapi kasus ini nggak selesai sampai sini anak-anakku, nggak selesai sampai situ. Lihat, itu yang namanya di media-media sosial. Itu ada bahasa-bahasa pelecehan. Nih, pesantren yang tidak mengajarkan feodal. Kalau salaman biasa saja. Pesantren-pesantren yang tidak ada pelecehan seksnya. Pelecehan itu yang diangkat oleh mereka. Makanya kalau pesantren pilih jangan pesantren-pesantren yang model kayak begini. Itu di framing terus oleh mereka. Karena Indonesia ini anak-anakku, ini sedikit agak ceramah sedikit nih. Izin Kiai, karena gemes. Ya, ini tidak berhenti sampai sini. Jadi terus mereka melakukan pemburukan. Gara-gara pesantren yang bangunannya rubuh. Dari framing ini, kalau masuk pesantren, masuk yang bangunannya sudah bagus. Ini yang kayak begini nih. Bantuannya juga bantuan yang halal. Dari Saudi Arabia, dari Kuwait. Berbeda kalau dari pajak-pajak tertentu. Bisa jadi kan kita pesantren itu kebagiannya dari pajak-pajak yang gak jelas pakai. Ini mungkin yang dibahas juga ayam makan ayam itu nanti gitu juga itu. Ya kan ujungnya ke sana, ayam makan ayam. Artinya bolehkah kita memakai bangunan dari hasil pajak prostitusi misalnya gitu. Kan bisa jadi begitu gaya. Ini cuman istilahnya ayam makan ayam dulu lah gitu. Nah ini, kalau dulu-dulu memang kiai-kiai memang nggak pernah pakai proposal. Termasuk Kiai Jajan ini pesantren yang tidak pernah mengajukan proposal. Kalau saya alhamdulillah tidak pernah bikin proposal. Cuman tanda tangan aja kalau saya. Yang bikin yang masa Ustadz Ubek yang bikin.
Kalau saya mah nggak pernah bikin. Nah, jadi kadang-kadang ini yang di-framing oleh mereka. Tidak berhenti mereka sampai sini. Karena Indonesia, Islamnya itu nyaman, aman, insya Allah itu akibat didikan kiai-kiai NU, pesantren-pesantren NU yang senantiasa loyal kepada Indonesia merdeka, tidak akan membuat negara selain daripada negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini gara-gara itu mereka cemburu. Ini kenapa yang disenengin pesantren NU terus, organisasi-organisasi NU terus. Maka di situ dia mencari celah-celah, ujung-ujungnya PBNU juga diacak-acak. Nah, inilah puncak sebenarnya, mampukah kita sebagai generasi NU sekarang ini penyambung dari abad ke-1 ke abad kedua. Kekuatan kita menjadi NU untuk menuju abad kedua itu tergantung di penghubungnya. Lasnya ini, lasnya las kuat atau tidak. Kalau tidak kuat, alamat Nahdlatul Ulama tidak akan sampai ke abad yang kedua. Tentu kita bermohon kepada Allah dengan adanya acara-acara seperti ini, pembinaan santri untuk melaksanakan Basul Masail ini adalah dalam rangka menguatkan generasi sebagai penyambung daripada abad ke-1 menuju abad yang kedua. Insya Allah demikian. Terima kasih semua kepada para kiai-kiai yang berkenan hadir, pesantren-pesantren yang hadir yang jumlahnya ada sekitar 20 pesantren ya. Alhamdulillah saya tidak sebutkan namanya karena saya nggak hafal. Yang tahu cuman Anwarul Mubtadiin, yang hafal cuman itu, kalau nggak ya As-Safiyah, kalau nggak Kiai Jaja, itu yang hafal cuman itu. Yang lain-lain ini dari Yafata. Ya, dari mana lagi nih? Saya absen aja lah supaya nggak ini. Ini dari mana, Dek? Cibogo, Mambangun Ulum. Oh, Syariful Ulum. Ya, terima kasih, hatur nuhun. Wah, ini ada nih, alhamdulillah. Di absen satu-satu lah. Mewakili pesantren Nurul Anwar Mubtadiin. Acungkan tangannya. Oh, masih di perjalanan. Oh, ini. Emang agak jauh karena di sana disteril oleh tentara, jadi memang agak lama ini. Pesantren Istiqomah Tanjung Siang. Ada? Alhamdulillah sudah mewakili. Pondok Pesantren Minhajut Thalibin. Ada? Alhamdulillah. Ini selalu mewakili pungangan ini. Kalau ada ada Qiraatul Kutub, selalu Minhajut Thalibin. Tepuk tangan untuk Minhajut Thalibin. Ya. Ini saya ingat pimpinan pondoknya, Allahumma gfirlahu warhamhu. Kemudian Pondok Pesantren Saiful Ulum. Wah, tadi ya, Saiful Ulum. Ini pedangnya ilmu di sini adanya, ada di Cibogo. Terus kemudian Pondok Pesantren Babakan As-Salafiyah Ciasem. Alhamdulillah. Berapa orang? Oh, berdua. Iya. Jangan begini, kalau begini berarti 4. Kemudian Pesantren An-Nibras. Alhamdulillah, ini pesantren sahabat saya juga ini. Yang ada di daerah pegunungan ke sana ya. Alhamdulillah. Cijambe. Cirangkong ya, San. Cirangkong. Salam sama kiai ini. Kemudian Pondok Pesantren MTI Al-Mumtaz Tanjung Siang. Ada? Masih perjalanan. Kalau nggak salah almarhum Kiai Samsudin ya. Al-Mumtaz. Ya. Kemudian Pondok Pesantren Bahrul Ulum Mekarwangi. Ada? Kemudian Pondok Pesantren An-Nahla. An-Nahla itu saya lihat mobilnya itu. Mobilnya itu luar biasa itu. Terima kasih. Salam Bunyai ya. Kemudian Pondok Pesantren Yafata. Alhamdulillah. Ini juga pondoknya guru saya kalau Yafata itu. Pondok Pesantren Kuntum Bil Khair. Dawan. Enggak ada? Belum hadir ya.
Pondok pesantren Asy-Syafi'iyah, tetangga kita, alhamdulillah 4 orang hadir. Turnuhun. Ini pesantren guru saya juga, almarhum. Pondok pesantren Al-Musad. Wah ini tetangga banget ini. Alhamdulillah. Hatur nuhun. Pak Kiai Jaja itu selalu ngajak ngeliwet sama saya, belum sempet. Nah hari ini mudah-mudahan kita ngeliwet bisa. Pondok pesantren Raudhatul Hasanah Subang, Kiai Maung. Nah, biasanya hadir Kiai Maung. Pondok pesantren Al-Mukhtariyah, Kalijati apa? Apa? Caracas. Kemudian pondok pesantren Syekh Mahmud. Ada? Wera ya? Dekat dengan Pak Kiai. Jadi ada 2 pesantren berarti, Syekh Mahmud, Wera. Pondok pesantren Az-Zahra. Enggak ada, Tanjung Siang, Kiai Duding. Pondok pesantren Al-Madinah Ciasem. Ada? Al-Madinah siapa ya? Hah? Miftah. Oh, Miftah. Ustaz Miftah. Al-Madinah. Bau-bau Al-Madinah khawatir anu ya. Dan pondok pesantren Pagelaran 3 Cisalak. Alhamdulillah hadir. Terima kasih. Tos hadir. Ini pesantren guru-guru kita ini, Pagelaran 3. Inilah barangkali terima kasih atas kehadiran semua dan mohon maaf kalau tempatnya tidak memadai. Alumlah pesantren kita ini adalah pesantren yang biasa saja, berbeda dengan pesantrennya Kejejen Jewera itu. Dan kalau nanti konsumsinya juga tidak layak, bahkan misalnya standarnya standar pondok, ya mohon maaf. Tetapi insya Allah bukan nasi MBG, bukan, karena kita belum dapat MBG. Itu saja barangkali, kurang lebih mohon maaf. Dan para kiai yang hadir, para bahithin, para bahisat, dan para musahih, kami ucapkan terima kasih. Selamat datang pada Kiai. Kalau dari jauh ini penampilannya saya paham. Pesantren Al-Musaddadiyah sekaligus dengan Ketua MWC Kalijati. Mangga Pak Kiai, Kiai Jaja silakan ke panggung bersama Kiai Jejen dan para musahih lain. Ketua MWC Kalijati, mangga. Demikian yang disampaikan. Mohon maaf sekali lagi yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.